hasil makalah kami yang berjudul Teori Multi Kecerdasan Hans Gardner. Di mana saya sebagai pemateri pertama yang akan saya jelaskan tentang pengertian kecerdasan. Dalam kamus KBBI, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Menurut Super Entities mengemukakan bahwa intelijensi has frequently been defined as the ability to adjust to the environment or to learn from experience. Para ahli ada banyak definisi kecerdasan, meskipun mereka merasa sulit untuk mendefinisikannya. Kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teori belajar, pendekatan teori neurobiologis, pendekatan teori psikometri, dan pendekatan teori perkembangan. Kecerdasan menurut Gardner adalah sebuah kebudayaan yang tercipta dari proses pembelajaran, perilaku, pola kehidupan antar manusia atau alamat atau lingkungan yang terkristalisasi dalam habitatnya atau dalam kebiasaannya. Dengan demikian, kecerdasan adalah perilaku yang diulang-ulang. Dan kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu kemampuan abstraksi, yaitu kemampuan untuk beraktivitas. Yang kedua, kemampuan untuk beraktivitas untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapinya untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan atau pujian dalam budaya seseorang. Berikutnya, aspek pendidikan dalam multi kecerdasan. Gardner mengartikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan produk yang berharga dalam suatu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat. Dengan demikian, dalam teori multi kecerdasan ada 2 aspek dasar pendidikan yang berkaitan dengan pengertian kecerdasan. Yang pertama, bahwa tidak ada anak didik yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama. Tidak semua anak belajar dengan cara yang sama. Maksudnya di sini adalah untuk seorang guru perlu memahami aspek ini, karena setiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing yang tentunya berbeda. Dan untuk mengatasi hal ini, kita tentunya menentukan metode pembelajaran yang tepat, seperti memahami anak yang memiliki kekurangan. Kita harus menyesuaikan metode pembelajaran apa yang akan kita ajarkan kepada anak tersebut. Yang kedua adalah bahwa tidak ada seorang anak didik pun yang benar-benar dikatakan bodoh, karena kemampuan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Maksudnya adalah tidak ada seseorang itu benar-benar bodoh, karena kemampuan seseorang itu bisa diasah agar lebih meningkat dan tidak stuck di fase bodoh tersebut. Hal dan metode yang tepat, contohnya metode yang tepat. Dan setiap anak memiliki kemampuan yang tidak hanya satu. Contohnya bisa jadi si A pintar dalam hal seni budaya, tapi dia tidak pintar dalam matematika. Dan untuk itu kita perlu mengasahnya agar dia menyukai matematika tersebut dengan metode yang tepat. Sekian saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya melanjutkan materi selanjutnya. Di
mana di sini ada pembelajaran dengan pendekatan multi kecerdasan. Multi kecerdasan itu sebagai model pembelajaran bukanlah konsep yang baru. Para filosof klasik juga telah mengemukakan pandangan-pandangannya yang mirip dengan teknik multi kecerdasan. Demikian juga banyaknya model pembelajaran alternatif kontemporer pada dasarnya yaitu praktik yang dengan sistem multi kecerdasannya. Misalnya sistem belajar kelompok yang telah lama dipraktekkan para pendidik klasik. Yang selanjutnya ada tentang kecerdasan Majenu menurut Howard Gardner. Dikotomi anak cerdas dan tidak cerdas serta pemberian label imperatif untuk belajar prestasi di bawah kemampuan mendorong para pendidik untuk mempelajari teori multiple intelligence. Setelah menemukan 8 bukti tersebut, Gardner menemukan kriteria temuannya tentang 9 kecerdasan dalam multiple intelligence. Howard Gardner 1993, Armstrong menyadari bahwa banyaknya orang yang bertanya-tanya tentang konsep multiple intelligence, di mana mereka bertanya tentang musikal, visual, spasial, intrapersonal, dan kinestetik dapat dikategorikan sebagai kecerdasan dan bukan hanya bakat saja. Nah, untuk menguatkan temuannya, Gardner menyusun kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap kategori kecerdasan. Dua jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematis. Nah, kecerdasan linguistik ini berarti kecerdasan atau kemampuan pada anak dalam menggunakan dan mengolah kata-kata dengan baik ataupun efektif melalui lisan maupun non-lisan. Contohnya, anak yang suka bermain dengan kata-kata, misalnya mereka suka membuat pantun, membuat teka-teki maupun sajak yang sederhana. Contoh lain seperti anak yang mudah menulis atau menyusun sebuah kalimat, seperti anak yang bisa menulis sebuah cerita pendek, puisi, bahkan surat dengan bahasa yang jelas dan menarik. Kemudian ada juga anak yang mempunyai kriteria yang unik, yaitu suka berbicara dan suka membaca. Kecerdasan visual spesial adalah kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dengan memvisualisasikan ruang dan benda yang dilihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang dimana penulis menyimpulkan kecerdasan visual spesial merupakan kepekaan dalam mempersepsi dunia visual spesial secara akurat dengan memvisualisasikannya dan mentransformasikannya dalam berbagai bentuk dan gambar. Kecerdasan ini juga merupakan kemampuan anak dalam berpikir melalui gambar dan kemampuannya dalam menggunakan imajinasinya secara kreatif. Contohnya, anak-anak SD dalam menggambar orang itu terlebih dahulu mengimajinasikannya lalu menggambarnya. Yang kedua ialah kecerdasan visual. Yang kedua ialah kecerdasan musikal inteligensi. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati atau membedakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap melodi dan timbre dari musik yang didengar. Kemampuan memainkan alat musik seperti yang di dalam sekolah dasar, alat musik itu seperti drum band. Maka anak-anak harus diajarkan untuk menggunakan alat-alat musik tersebut. Yang ketiga ialah kecerdasan interpersonal. Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi berkembang pada kepastian inti untuk memperhatikan atau mengenali perbedaan suasana hati, melihat motivasi dan perasaan orang lain. Menurut penulis, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan membina hubungan dengan orang lain yang ditunjukkan anak lewat kepekaannya terhadap lingkungan tersebut. Kecerdasan ini juga berpikir melalui komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, seperti mengenal teman baru.
Yang ke yang keempat ialah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis menurut Gardner didefinisikan sebagai kemampuan dalam memahami alam sekitar, mengenali bintang, mengenali binatang dan tumbuhan di lingkungan, sensitif terhadap corak yang berkaitan dengan dunia alami seperti awan, formasi batu untuk mengenali dan mengklarifikasikan sejumlah spesies flora dan fauna serta lingkungan. Saya kembalikan kepada Profesor Keempat. Baik, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan eksistensial. Menurut Gardner, telah mengidentifikasi mengenai kemungkinan adanya kecerdasan yang kesembilan, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ada hubungannya dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terkait eksistensi manusia. Kecerdasan ini juga dapat dikatakan sebagai kecerdasan spiritual, karena ada kaitannya dengan kehidupan spiritual yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Aplikasi teori multi-intelijensis dalam dunia pendidikan. Satu, bagi pendidik, pandangan-pandangan Gardner telah menginspirasi para pendidik untuk mengajar dengan cara yang sesuai dengan inteligensi dan karakteristik peserta didik. Secara umum, implikasi konsep ini bagi teknik mengajar pendidik adalah, yaitu A. Pendidik perlu mengerti jenis inteligensi masing-masing peserta didik. B. Pendidik perlu mengembangkan model mengajar dengan berbagai inteligensi, bukan hanya dengan inteligensi yang menonjol pada dirinya. C. Pendidikan perlu mengajar sesuai dengan inteligensi peserta didik, bukan dengan inteligensi dirinya sendiri yang tidak cocok dengan inteligensi peserta didik yang lain. D. Dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik, pendidik perlu menggunakan berbagai